Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepadanya, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar, menasehati kita, memuliakan Yesus Kristus. Saya percaya inilah yang menjadi tujuan utama kehidupan kita setelah kita percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka orientasi kehidupan kita adalah supaya hidup kita memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita bekerja, pekerjaan kita memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita bangun keluarga yang memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita punya jabatan kita pakai untuk memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita dipercaya tugas dan tanggung jawab apapun, semuanya berorientasi supaya memuliakan Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus dimuliakan. Dalam nats ini kita melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung ketika mereka melihat suatu kemuliaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus ketika dia berubah memakai pakaian sangat putih berkilat-kilat. Bagaimana dari penglihatan itu mereka melihat bagaimana Elia bersama Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Itulah waktu saat bagaimana Yesus dimuliakan. Dari sini kita akan melihat akibat kalau kita memuliakan Yesus Kristus, akibat kalau Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kita, maka ada 3 hal penting yang saya amati. Yang pertama dalam ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya. Artinya bahwa ketika kita hidup memuliakan Yesus Kristus, maka akibatnya adalah kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti kebahagiaan yang dialami oleh Petrus dan juga Yakobus dan Yohanes. Mereka berkata, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kebahagiaan itu juga kita akan alami ketika Yesus dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi sangat penting untuk kita terus memuliakan Kristus, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan yang tiada taranya, yang tiada duanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, masih dalam ayat 5 bagian B, baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ada kebahagiaan di situ dan akhirnya juga melahirkan suatu komitmen. Komitmennya apa? Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Di sinilah saya melihat akibat ketika kita memuliakan Yesus Kristus, maka akibat yang kedua adalah ada suatu komitmen untuk Kristus. Ada suatu niat kita, ada suatu tekad kita yang akan kita lakukan bagi Kristus. Ketika Kristus dimuliakan dalam hidup kita, kita selalu ada kerinduan untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Kristus.
Jadi ketika hidup kita memuliakan Yesus Kristus, maka itu akan menolong kita untuk selalu memiliki komitmen, memiliki suatu tekad untuk melakukan sesuatu bagi Kristus, berbuat sesuatu bagi Kristus. Tetapi kalau kita tidak memuliakan Yesus Kristus, maka tidak mungkin ada komitmen itu ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka itu akan melahirkan komitmen-komitmen yang kita mau buat, yang kita mau lakukan, yang kita mau persembahkan bagi Yesus Kristus. Itulah pentingnya, dampaknya ketika kita memuliakan Yesus Kristus. Yang ketiga dalam ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Dari sini saya melihat ada suatu keistimewaan yang mereka alami, ada suatu perlakuan yang khusus yang mereka alami. Ketika mereka melihat awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku, anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Inilah akibat ketiga ketika kita memuliakan Yesus Kristus, maka ada perlakuan khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Ada suatu special treatment yang akan dilakukan Tuhan bagi kita karena kita memuliakan Dia. Ada hal-hal yang istimewa, ada hal-hal yang khusus yang Kristus akan buat bagi saudara dan saya ketika kita memuliakan Yesus Kristus. Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar, kita terus berusaha dalam perjalanan hidup kita, baik ketika kita membangun keluarga, membangun usaha, membangun bisnis, terlibat dalam pelayanan. Kita selalu rindu supaya semuanya itu memuliakan Yesus Kristus, karena memang pantaslah, patutlah kalau hidup kita selalu memuliakan Yesus Kristus, karena Dia sudah berkorban menebus kita dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota, sehingga tidak salah kalau hidup ini memuliakan Yesus Kristus. Maka saya percaya ada perlakuan yang khusus, yang istimewa, yang Kristus juga akan buat bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar, menasihati kami memuliakan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya sepanjang hidup kami senantiasa memuliakan Yesus Kristus. Ketika kami memuliakan Yesus Kristus, maka kami akan mengalami kebahagiaan, kami akan memiliki komitmen demi komitmen yang akan dipersembahkan bagi Kristus, dan ada perlakuan khusus yang Kristus akan buat bagi kami ketika kami memuliakan Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.